sih, boleh nggak nanya tentang sejarah Gubuk Mas Weka? Ya, jadi pengen tahu Gubuk Mas Weka. Iya, pengen tahu. Oke, mungkin semua orang juga pengen tahu sih sejarahnya Gubuk Mas Weka itu gimana ya kan, Mm-mm. hingga sampai saat ini ya kan. Oke, kita cerita dari awal nih ya. Udah berapa tahun sih sebenarnya Gubuk Mas Weka? Sudah 5 tahun sampai 6 tahun deh kayaknya. 5 tahun. Ya 5 tahunan deh. Oke, kita Lumayan, cerita dari awal nih ya. lumayan lama. Aku nih kan dulu kuliahnya di Yogyakarta ya. Kuliahku di Yogyakarta. Terus pada saat itu mungkin aku sering nongkrong nih di kafe namanya Gubuk gitu loh. Kalau nggak salah lokasinya di Seturan. Sering nih sama teman-teman Sambu juga sering nongkrong di sana. Terus ada akustik cafe juga yang live gitu kan. Mm-mm. Ya udah, pada saat itu aku udah tamat, udah lulus, dapat kerja di Sambu. Ya udah pulang ke Sambu, mengabdi di Sambu. Terus ya kepikiran bahwasannya ketika kepikiran tuh bahwasannya kok sepi banget sih Kuala nih, kok Sambu sepi banget sih kalau malam. Mm-mm. Jadi kayak 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 tak ada kehidupan. kayak nggak ada kehidupan kalau udah malam. Ya udah, jadi kepikiran bahwasannya pengen ngebangun kafe. Rencana pada saat itu pengen ngebangun kopi doang, Oh, kopi, kopi, warung kopi. warung kopi sama warung yang kayak hangat-hangat bandre Oh, gitu. atau Kayak kayak angkringan. angkringan, Ah, bener, pengen angkringan. angkringan. Awalnya tuh saya pengen betul buka angkringan di Kuala Lumpur. Mm-mm. Cuman pada saat itu alhamdulillahnya itu dapat izin buka usaha oleh pihak Sambu, manajemen Sambu. Diizinkan, dikasih lahan, dipinjamkan lahan sih. Dipinjamkan lahan untuk gimana caranya menjaga lahan tersebut dan gimana caranya membuat lahan tersebut menjadi lebih baik gitu. Jadi aku sempat mikir, oh gimana caranya kalau aku buat kafe ini. Cuman pada saat pembukaan kafe itu kendalanya banyak banget. Pertama dari orang-orang sekitar, bahwasannya mereka nggak ada yang setuju nih. Bahwasannya nggak ada yang setuju, bahwasannya nggak bisa nih, kamu nggak bisa bakal buka kafe di sini karena perekonomian di sini terlalu sempit, nggak bisa mutar perekonomiannya. Pasti kamu nggak bakal cuma 3 bulan atau 1 tahun, pasti bakal selesai. Pada saat itu ya udah, mungkin karena omongan orang juga kita jadi, oh iya juga sih, Kepikiran. kepikiran jadinya ya kan. Ya udah aku dari situ aku mungkin memperbanyak relasi. Pada saat itu ketemulah sama Herlambang, Mm-mm. sama mbak-mbak juga ya kan. Mm. Ada Mbak Ope, Mbak Erna. Mbak Erna, Mbak Wita, kemudian sama Herlambang. Mm-mm. Nah pada saat itu aku sering kadang kepikiran bosannya gimana caranya. Ya udah, pada saat itu kan sudah ada satu kedai kopi kayak kafe, apa tuh ya namanya, Uncle Wan. Uncle Wan, itu punyanya Punyanya Safwan. Bang Safwan. Betul, dari situ tuh aku sering nongkrong juga sama anak Sambu di Aku situ. juga. Di situ aku lihat, wah ternyata bagus banget sih kafe ini. Dulu dia ada akustikannya. Ada akustikannya. Akustikan. Ada akustikannya. Dari situ tuh aku terinspirasi dari dia. Lumayan maju dulu kan? Lumayan maju, cuman mungkin karena ada kendala karena di wilayah lingkungan masyarakat, makanya dia bisa jadinya stop di situ. Udah stop. Pada saat itu aku membaca peluang nih. Oh, kayaknya bisa kan nih kalau Uncle Wan ini aku bukanya di Sambu. Gitu. Jadi pada saat itu dari situ inspirasinya. Terus yang kedua, inspirasinya itu dari warung mie ayamnya Mas Agus. Warung mie ayam yang di Simpang Sambu Nah, tuh. Simpang Sambu. Dari situ tuh aku tuh sering ke situ. Sering bahwasannya minta tolong sama Mas Agus, Mas. Bisa nggak sih aku nanti ngebangun usaha di Sambu? Kira-kira gimana sih, Mas? Berapa sih, Mas, omsetnya? Berapa sih biaya apa namanya? Bangun Bangunannya? usaha. Iya. Terus apa sih, Mas, kiat-kiatnya biar sukses? Ternyata dia bilang seperti ini. Aku ingat banget nih. Mas Agus mie ayam itu bilang gini. Kuncinya satu, doa restu orang tua. Nah di situ. Oh jadi Mas Agus yang kasih wejangan nih. Betul, Mas Agus mie ayam itu paling yang aku ingat. Dia bilang restunya satu. Itu nggak pernah, yang lain nggak pernah. Dia nggak pernah mikir menunya, dia nggak pernah mikir apa-apa, yang penting satu, restu orang tua. Restu orang tua itu yang sangat bisa ngebantu usahamu. Nah dari situ,
sempat kepikiran yang dari omongan tadi teman-teman tidak mensupport, tiba-tiba jadi kepikiran, oh kayaknya bisa jadi nih. Ya udah pada saat itu mungkin seminggu 2 minggu sempat mikir, akhirnya malam itu ditelepon sama si Herlambang Setiadi, temanku tuh kan, ditelepon bahwasannya bisa nggak malam ini juga kita angkat kayu yang di Kuala Lenok. Ada di Kuala Lenok tuh dulu kan aku butuh kayu gitu loh, butuh kayu bakau gitu yang gede-gede kan. Nah, bisa nggak kita malam ini juga angkut kayu tersebut ke Kuala Lenok, ke Sambu. Pada saat itu ya tanpa basa-basi ternyata kayunya sudah ada di Sambu, udah diangkutin Sama? sama Herlambang tadi, Oh. sama orang tukang yang penjual kayu. Jadi mau tak mau aku yang situ, loh kok kayunya sudah datang bang gitu. Iya nih, kok misalnya tidak kayak gini tak bakal gerak katanya. Wah, di situ jadi optimis nih. Waduh, ini udah setengah jalan nih, jadi nggak mungkin nggak anu nih. Jadi uang udah terbayar, kayu udah datang, jadi nggak mungkin nggak berjalan. Jadi pada saat itu karyawannya cuman pada saat itu ya udah ngebangun nih dengan modal 10 juta. Jadi aku ngebangun tekanan, pokoknya banyak yang ditekan lah, dari biaya ini biaya itu banyak ditekan, mungkin ya dari mbak-mbak yang tadi yang support dari segalanya, dari makan-makanan juga disupport juga, dari bahan baku, bahan alat-alat dapurnya dipinjam-pinjamkan. Terus Herlambang juga mensupport dari jasanya untuk membantu bikin air ya. Jadi ya udah pada saat itu karyawannya cuma 5 orang aja. Aku, Herlambang, tadi Ibu OP tadi, Mbak Wita, Mbak Erna, ada Yolan, ada Sofi juga. Jadi ada sekitar 6 orang, cuman karena mbak-mbaknya itu pada saat itu kerja, jadi Bekerja. jadi cuman 3 orang atau 4 orang aja. Nah, pada saat itu kayak gitu. Jadi Tio dulu ada juga cuman bagian pembakaran. Oh Tio, terus ada Taba, Ya, ada Putri, Taba. Sultan. Ya betul, ada Sultan. Makno ya kan. Ya, di situ macam-macam ya. Dari situ akhirnya mulai tuh dikenal Gubuk Moseka pada saat itu bulan puasa kan. Dari situ mulai dikenal. Jadi supportnya sebenarnya dari mereka itu, dari Herlambang itu yang membuat semuanya bisa jadi. Kalau nggak ada mereka mungkin ya Gubuk Moseka itu nggak ada apa-apanya gitu loh. Jadi mungkin belum terbangun sama sekarang. Nah, pada saat ini mungkin akhirnya ada live musik juga ya kan. Cuman kendalanya pada saat itu live musik tersebut susah untuk diterima oleh masyarakat Sambu karena terlalu dekat dengan mes, mengganggu istirahat betul. mereka. Jadi makanya kita sudah mulai mentiadakan live musik. Tapi mungkin kedepannya nanti ada kita sesuatu gebrakan baru. Nah itu sejarah Gubuk Moseka. Terus ada lagi nih sejarahnya. Jadi sebelum Gubuk Moseka itu diresmikan launching, itu kita kan butuh support nih, ya kan? Dari orang tua. Nah, dari orang tua. Jadi yang keinget tuh apa? Kata-kata Mas Agus dari Mie Ayam itu bahwasannya kafe atau apapun, restoran ataupun usaha apapun, kalau misalnya mau jalan, mau maju, itu kuncinya cukup di restu orang tua. Pada saat itu orang tua nggak ada yang support, sama sekali nggak ada yang takut support. gagal. Karena takut gagal, takut cuman sebulan 2 bulan, hanya 3 bulan gitu kan. Angin-anginan. Nah pada saat itu ya udah malam peresmian itu aku nggak bisa ikut datang. Kenapa? Karena sakit. Oh, sakit. Sakit tuh, demam tinggi tuh. Padahal malam itu juga ada peresmian Gubuk Moseka itu mau dibuka. Jadi ada bacaan doa. Pada saat itu yang datang yaitu rekan-rekan yang tadi yang berlima tadi, yang bisa mensupport tadi. Jadi mama bapak itu juga, mama nggak mau datang. Mama sama sekali nggak mau datang. Kenapa? Ya karena nggak support tadi. Nggak mendukung bahwasannya aku punya kafe, itu nggak mendukung. Pada saat itu teringatlah kata-kata Mas Agus tadi. Nangislah di rumah, ya kan? Nangis, habis itu cium kaki mama, cium kaki bapak, basuh kaki mama, basuh kaki bapak. Nangis mama bapak. Nah, dari situ tetesan air mata tuh menjadi semangat. Menjadi kayak ya udah, aku restuin gitu. Jadi gitu, ya udah mama support. Akhirnya direstuin. Nah, dari situlah mungkin tiba-tiba Gubuk Moseka itu
jalan sampai sekarang tuh kayaknya dari restu Oh, kedua restu orang orang tua. tua. Oh, jadi buat para muda-mudi yang ingin Mm, membangun usaha harus ada restu dari orang tua. ya betul. Jadi restu orang tua tuh memang sangat menembus alam semesta ya, Menembus langit guys menembus langit doanya. ya. Jadi paling penting tuh doa dari restu orang tua itu paling penting. Jangan sampai ada terhambat sedikit pun gitu loh. Kadang ada orang tua yang betul silahkan tapi masih masih Hatinya artinya masih masih setengah-setengah. setengah-setengah. Setengah di mulut, setengah di hati. Betul. Jadi kalau misal ada namanya orang, kalau misal udah nangis ya udah selesai. Maksudnya ikhlas, biasa Kelas. gitu. Jadi aku mikirnya gitu. Jadi kemarin pada saat restu orang tua ada, ya udah, insya Allah semua lancar gitu. Oke. Banyak yang juga penasaran kabarnya